Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sumbangan dari almarhum atau kalau kita bilang ini pewarisnya almarhum Aki Ditio. Ini semakin membuat semua orang ini kebingungan. Karena jatuhnya ini seperti misteri. Uangnya dibilang ada, tapi fisiknya nggak ada. Terus kalau ada, kenapa nggak disumbangin? Dan banyak yang lain. Terus kemudian ini menjadi menarik saat sekelas Bapak Dahlan Iskan, ini mantan Menteri BUMN Indonesia loh, itu sampai turun ikut menjelaskan. Saya juga melihat postingan dari Pak Peter F. Gonta. Dua orang yang saya sebut ini orang-orang yang legendnya Indonesia, pengusaha, punya satu kepedulian filantropis juga, dan otomatis semua fakta yang terucap dari mereka ini pasti bisa dipercaya. Nah, ini adalah ulasan dari saya menggunakan kartu. Uangnya ini ada di mana? Dan kalau saya sih rasanya saya tahu nih uangnya ada di mana. Oke? Ada beberapa fakta yang akan saya buka di sini, tetapi saya akan acak dulu kira-kira fakta yang mana yang akan lebih baik untuk kita bahas. Yang pertama, ini kan kayak kartu The Moon. Ada, nggak ada. Nggak ada, tapi ada. Nah, ini sebenarnya sama seperti bentuk uang itu sendiri. Kalau dulu kalian semua memegang uang itu bentuknya adalah kertas, saat ini jarang sekali orang bertransaksi menggunakan kertas. Mengingat ada pandemi juga. Karena itu meresikokan menjadi transmisi untuk penularan COVID-19 itu sendiri. Nah, uang itu sendiri statusnya juga sama seperti The Moon ini tadi. Apakah ini merupakan aset? Aset itu berarti kepemilikan yang nilainya kita akan dapatkan terus. Atau ini adalah aset yang liquid atau aset yang masih harus dijual dulu. Sehingga kalau liquid artinya bisa dipindah tangankan dan bentuknya itu uang. Nah, kalaupun ternyata ini liquid, bentuknya apa? Apakah ternyata kalau aset bentuknya apa juga? Liquid ini ada deposito, ada juga warisan, ada juga piutang. Nah, ini masuknya yang mana? Karena kalau yang saya lihat dari sini terlalu banyak variabel yang harus ditentukan. Dan ada satu cerita yang ternyata ini saya dengarkan ini dari, jadi kita langsung lihat ya. Ini saya ambil dari unggahan status Facebook Pak Peter F. Gonta. Oke, saya akan coba untuk buka di sini. Sebentar. Nah, oke, ini nanti akan saya tampilkan sambil saya bacakan. Dongeng-dongeng malam hari. Jadi dulu ada seorang kaya namanya Tong Chu, seorang keturunan Tionghoa asal Palembang. Beliau ini sahabatnya Pak Ibnu Sutowo. Ini salah tulis beliau. Dia yang membuat lambang Pertamina dua kuda. Jadi kalau di SPBU dulu ada lambang Pertamina yang dua kuda laut dan ada bintang, itu katanya beliau ini yang membuat. Dan dia juga yang menguasai semua pengapalan minyak Pertamina sebelum jadi Pertamina seperti sekarang. Dia menjadi bos terkaya di Singapura. Pemilik Tunas, salah satu Tunas Travel di kawasan Sekretariat Negara di Jakarta. Beliau ternyata banyak menjanjikan dan mempunyai perjanjian dengan beberapa pihak. Setelah beliau meninggal Februari 2021 ini, uangnya ada jutaan di Bank Singapura. Banyak orang yang menuntut dan mau menguasai uang itu. Dengan memakai jalur atau kekuatan hukum, banyak orang di mana-mana, di Jakarta, di Medan, di Palembang, dan di Singapura. Maka terjadilah janji-janji kepada orang tertentu untuk melalui hukum mencoba menguasai dana di Singapura tersebut. Tapi Singapura bukan negara sembarangan. Mana bisa begitu saja uang itu dilepas? Ya namanya juga usaha. Sampai ketemu di surga Pak Tong Chu. Semoga 2 triliun itu aman-aman. Selamat tidur semua. Dan ada gambarnya rest in peace. Ini Pak Tong Chu. Ini kalian sudah lihat itu tadi. Jadi menarik kan? Beliau tidak mengatakan secara langsung ini berkaitan dengan Pak Aki Ditio. Tetapi di tempat yang terpisah, di waktu yang juga terpisah, ternyata Pak Dahlan Iskan menceritakan yang sama. Jadi dia ini cerita bahwa Pak Tong Chu ini adalah seseorang yang memang berkuasa dan dia mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa di Medan, di Palembang, mungkin Pekanbaru juga itu biasa mereka pergi ke Singapura itu bahkan mungkin lebih sering dibandingkan kayak ke Jakarta. Dan di situ diceritakan mungkin saja ini ada satu hal yang terjadi di antara mereka. Nah, ini semakin memberikan fakta baru, tapi semakin membuat The Moon ini kartunya semakin nggak jelas lagi. Tapi yang bisa saya pastikan,
uang ini sepertinya adalah piutang. Artinya apa? Belum dipegang oleh ahli warisnya Pak Akiditio. Dan ini artinya uangnya masih di luar. Nah, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Dahlan Iskan juga, katanya Pak Akidi ini harusnya mendapatkan kalau tidak salah 12 triliun dan terus kemudian dia ini susah untuk mengambilnya. Ya mungkin karena perjanjian dan sebagainya. Akhirnya mungkin, ini baru mungkin ya, baru perkiraan, dengan menyumbangkan 2 triliun pemerintah ini bisa mencarikan 10 sisanya. Tapi kita tidak tahu, sampai berita ini dibuat, semua ini juga belum jelas. Yang jelas adalah kemarin sore Ibu Herianti ini yang merupakan anak bungsu Pak Akiditio almarhum ini sempat sampai memanggil ambulans untuk membawakan tabung oksigen. Mungkin beliau benar-benar ditekan oleh netizen se-Indonesia dan menghadapi ini beliau kaget mungkin. Tapi yuk kita tunggu, cuman kartu ini menjelaskan semuanya bahwa itu tidak jelas. Cuman yang dilihat di sini ini terlihat mungkin saja itu semua bentuknya masih piutang. Nah, terus apa lagi yang akan bisa kita lihat menggunakan kartu? Jadi kalau yang dilihat di sini dulu itu mungkin Pak Akiditio ini adalah partner bisnisnya Pak Tongcu. Nah, mungkin dengan satu dan lain hal saat Pak Akiditio ini meninggal, karena beliau ini meninggalnya kalau tidak salah 9 tahun yang lalu pada tahun 2012. Dan mungkin selama 9 tahun sepeninggal beliau ini mungkin nggak ikut RUPS atau mungkin kepemilikannya juga ada permasalahan dan sebagainya. Sehingga kalau di sini terlihat bahwa hubungan mesra ini mungkin saja ada satu yang ya terus kemudian terjadi sampai akhirnya diperlukan sebuah cara untuk menarik uang itu tadi, tapi dengan cara yang tidak lazim. Karena seharusnya kalau memang ini semua tercatat dan ada kerjasama, uang ini seharusnya bisa diambil sepeninggal ya beliau si Pak Tongcu ini yang baru meninggal bulan Februari 2021 silam. Jadi ini sepertinya memang cocok. Tapi kembali lagi, ini baru sebuah kita mencoba menyocok-nyocokkan atau menggodak-gadokkan banyak fakta, tapi kita tetap harus melihat nanti perkembangannya akan seperti apa. Dan kalau dilihat lagi, ya pasti ini kita harus melihat masa lalu di antara mereka semua. Yang lucu adalah katanya si keluarga Pak Akidi ini pun sebenarnya memiliki hutang yang nilainya miliaran. Sehingga ini menjadi sebuah indikasi bahwa kalau memang uang 2 triliunnya itu ada, itu miliaran itu akan gampang untuk dibayarkan. Karena ingat loh ya, 2 triliun itu equal dengan 2.000 miliar. Jadi kalau seandainya utangnya 3 miliar, masih ada 1.997 miliar yang lain gitu. Jadi seharusnya ini masih aman. Cuman pada kenyataannya hutang tersebut tidak dibayarkan. Ini yang saya dengar, saya dapatkan dari berbagai sumber, sehingga kita menebak-nebak jangan-jangan selama 12 tahun sepeninggal Pak Akiditio almarhum ini terjadi sesuatu hal yang membuat piutang ini tadi itu tidak dibayarkan dan terus kemudian diklaim saat Pak Tongcu ini meninggal dunia. Dan kembali lagi, yuk kita tunggu apa yang akan terjadi berikutnya dari ini semua. Untuk kalian semua yang mau melihat, coba cari tahu Facebook Pak Peter F. Gonta ini bisa di-follow kok. Dan Pak Dahlan Iskan pun itu sudah diwawancara oleh TV One dan beberapa sumber yang lain. Silakan untuk dicari. Dan kalau dilihat juga di sini, sepertinya ada juga kemungkinan Pak Akiditio ini waktu meninggal dunia, beliau ini meninggal dunia pada usia 89 tahun. Itu tidak sempat membuatkan sebuah kalau dibilang surat warisan. Jadi belum diresmikan utangnya ini berapa dan sebagainya. Beliau meninggal, terus kemudian mungkin nggak terurus. Setelah sekian lama baru berani mengurus saat ya mungkin Pak Tongcu ini tadi meninggal dunia. Atau mungkin juga bukan berani mengurus, tapi setelah beliau ini meninggal, mungkin ahli waris Pak Tongcu ini juga menghubungi orang-orang yang mungkin ya memiliki kerjasama sehingga kalau ternyata masih berutang harus diselesaikan. Kita masih belum tahu. Tapi yang terjadi saat ini adalah berita ini sudah kadung disebar. Orang-orang sudah kadung menunggu. Dan permasalahan yang sifatnya ini personal, ini terus kemudian menjadi publik dengan adanya ya kemarin pengumuman yang didukung oleh pihak kepolisian dan juga diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat di tempat itu tadi. Kalau saya sih nggak mau panjang-panjang, intinya adalah di sini semoga ini meluruskan dan nggak menjadi gunjingan. Karena ingat apapun itu kalau kita gunjingkan yang rugi kita. Nanti kalaupun dapat uang 2 triliun kita nggak kecipratan secara langsung, kecuali kalau ternyata memang itu akan bisa dibagikan. Tapi jangan sampai kita berkomentar sesuatu yang tidak baik. Yang pasti di sini yang harus kita cari tahu adalah mastermind-nya ini siapa. Siapa yang pertama kali mengidekan ini. Karena ini terus kemudian akan jadi permasalahan saat sesuatu itu tadi diresmikan dulu
diberitahukan dulu, padahal ini semua sebenarnya belum ada. Kalau memang ternyata ini adalah sebuah trik dan taktik, saya pikir ini kurang etis. Karena ya kalau memang tidak diumumkan, ya nggak apa-apa. Berusaha untuk mengedepankan pemerintah untuk melakukan satu mungkin negosiasi bilateral antara Indonesia dan Singapura, karena mengingat 2 triliun ini jumlahnya juga bukan jumlah yang kecil, nggak bisa kayak kita ke ATM di minimarket terus kita send 2 triliun seperti itu. Ini pasti juga memerlukan sebuah waktu yang cukup lama dan satu mungkin proses yang pasti akan rumit. Jadi kalau mengingat hal ini tadi, kita harus tahu maksudnya ini apa dan mastermind-nya ini siapa. Apakah memang ini tujuannya itu atau ada udang-udang lain di balik batu yang sebenarnya? Kalau saya sih lihat akan ada itu. Nah, saya pikir fokusnya sekarang lebih ke situ. Kalau ternyata memang bisa dicairkan akan lebih baik. Tapi yang paling penting di sini adalah, ya saya nggak tahu ya, apakah orang Indonesia memiliki tabungan di luar negeri akan kena pajak atau tidak. Tapi itu yang paling penting, karena apapun ini, Indonesia negara hukum, kita selesaikan semuanya dengan hukum, dan sebaiknya kita mengikuti hukum yang berlaku. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini, dan semoga ini semua akan segera selesai. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, tetap silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa, dan salam.